Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap perbuatan atau puasa dalam hal ini ya, setiap kebanyakan orang puasa itu pasti mempunyai suatu tujuan. Contoh, pada zaman dahulu seorang pendekar ini, kita cerita dulu pendekar itu pasti berpuasa. Berpuasa tentunya mempunyai tujuan juga. Ada puasa muti, ada puasa merawat, ada puasa macam-macam lah. Artinya seorang pendekar tadi punya tujuan. Apa tujuannya? Ya, tentunya pengen sakti, kan? Tidak kebal ditembak, kebal dibacok dan sebagainya. Ada tujuannya masing-masing. Begitu pula artis ya, artis Indonesia, sedunia mungkin dia berpuasa juga, tapi punya tujuan yang lain. Dalam hal ini diet ya, diet kan puasa, ada intermittent, ada COD, OCD ya, OCD dan sebagainya. Ada OCD ya, OCD itu yang dianu oleh Deddy Corbuzier itu. Ya, artinya dia punya tujuan juga. Saya puasa ini, diet ini tujuannya apa? Untuk mempertahankan misalkan bentuk tubuh saya supaya tetap proporsional dan sebagainya. Bahkan mahasiswa kalau demo puasa juga. Apa contoh puasanya? Kalau demo pasti ada yang mogok makan, itu kan untuk mencapai suatu tujuan bahwa apa yang ingin disampaikannya tercapai. Kadang mogok makan 5 hari, kadang 2 hari, dan sebagainya. Nah, begitu pula puasa kita di Ramadan ini tentu ada tujuannya juga. Ada yang ingin dicapai. Apa itu? Seperti yang ditegaskan sudah saya bacakan tadi, yang pada umumnya ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 193, ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itulah apa yang dicapai itu adalah sebuah ketakwaan. Nah, takwa itu nanti ya, kita belum tahu nanti, tapi ini sudah ditegaskan juga. Orang yang bertakwa itu punya pintu khusus ya, pintu khusus di surga nanti. Wahai orang bertakwa, mari sini. Nah, pintunya khusus nanti. Itu ditegaskan dalam surat Al-Imran ya, 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah meraih ampunan dari Allah dan surga yang seluas bumi dan langit seisinya dikhususkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi itu bukan kata saya, kata Allah ini. Jadi nanti orang yang bertakwa itu ada pintunya khusus. Nah, orang bertakwa mari sini, ada pintu khusus masuk surga. Ada juga pintu-pintu yang lain ya. Nah, takwa sendiri itu apa? Karena selama ini dalam riwayat tidak pernah Rasulullah menjelaskan secara rinci ya, bahwa takwa itu begini loh, gitu kan. Cuma yang selama ini diartikan bahwa takwa itu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Namun dalam hadis-hadis manapun Bapak Ibu bisa dicek gitu ya, bahwa Rasul tidak pernah menjelaskan takwa itu seperti ini. Makanya hingga suatu saat dalam riwayat itu salah satu sahabat itu bertanya kepada Abu Hurairah, karena dianggap dia itu paling dekat dengan Rasulullah. Wahai Abu Hurairah, apa sebenarnya itu takwa? Abu Hurairah pun bingung dijelaskannya. Cuma Abu Hurairah dia hanya mengilustrasikan ya, bahwa takwa itu wahai sahabat, ketika kamu berjalan dan di jalan itu banyak duri, banyak pecahan beling misalkan, apa yang kamu lakukan? Sahabat tadi menjawab, saya akan berjalan menghindari
pecahan beling, duri, dan ya bisa maju mundur kanan kiri. Nah itulah takwa. Gambarannya seperti itu. Jadi kita harus hati-hati gitu. Jadi dalam menjalani kehidupan. Baik, itu tadi secara ilustrasi dari Abu Hurairah ya. Nah, selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah, apa sih ciri-ciri orang bertakwa? Mungkin ini ada kuis lah. Nanti selain Bapak Ibu Hakim boleh menjawab. Kalau Bapak Ibu Hakim nggak boleh menjawab. Tapi syaratnya HP disimpan dulu, nggak boleh memegang HP. Nanti ada hadiahnya. Ini kuis ini ya, satu aja tapi. Sepeda. Kuis. Bapak Ibu ada yang tahu nama aslinya Abu Hurairah? Ada hadiah khusus nanti dari saya. Jangan hanya cuma apa itu drakor itu yang hafal. Ini tokoh-tokoh ulama, sahabat-sahabat itu ada siapa juga. Abu Hurairah siapa yang tahu? Nanti ada hadiah dari saya. Hadiah khusus. Ada yang tahu? Batal tadinya. Harus. Naikkan bonus ya. Tapi syaratnya tidak boleh pegang HP. 200.000. 200.000. Ya, saya belum lari. Wah, ya. Lirik. Tidak ada ya sekali. Kalau itu buat PR saja. Kalau tidak salah namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman tapi bin-nya itu bin siapa? Kurang ini. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Tadi mengenai ciri-ciri orang bertakwa, karena dalam riwayat pun Rasulullah tidak menjelaskan secara rinci ya. Hanya ada bertanya pada Abu Hurairah, apa sih takwa itu? Nah itu ditegaskan dalam ayat selanjutnya ya, ayat surat Al-Imran tadi 134 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis syara'i wal dhara'i wal kadzimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi sudah dalam surat Al-Imran tadi. Yang pertama, orang yang senantiasa menginfakkan harta di jalan Allah dalam keadaan sempit dan lapang. Jadi dalam keadaan tidak punya maupun sudah kaya. Jadi berinfak, bersedekah itu tidak perlu menunggu kaya. Jadi infak itu kalau kita tidak punya uang, tidak punya beras, tidak punya, bisa dengan jasa kita, bisa juga dengan pikiran kita, bisa juga dengan senyum kita. Itu sebuah infak juga gitu kan. Bikin orang adem gitu. Ini ketemu orang kita merangut saja kan ya. Baik. Itu yang pertama tadi, bahwa nanti yang dijamin Allah itu masuk surga. Salah satu cirinya adalah surga yang seluas langit dan bumi ya. Orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah dalam keadaan sempit dan lapang. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Apa itu? Ghaidh. Angry. Jadi orang yang senantiasa menahan marah. Menahan marah ya. Sebenarnya bisa, walaupun kita benar ya, karena kita benar sudah jengkel, kadang-kadang di sidang juga sudah gitu ya. Gemes gitu ya. Padahal ya, tapi kita harus bisa menahan gitu kan. Karena itu salah satu nanti yang dijanjikan Allah mendapatkan surga ya, dengan seluas bumi dan langit dan bumi dan seisinya. Jadi orang yang senantiasa menahan amarah. Banyak karena kalau kita tidak bisa menahan amarah itu
akibatnya yang dari sepele bisa berakibat yang luar biasa. Banyak contohnya, anak menganiaya orang tuanya, orang tua menganiaya anaknya, atau ada yang terakhir itu yang viral itu, istri membakar suaminya hidup-hidup gitu kan. Iya itu benar terjadi di Mojokerto itu tidak salah, antar polisi tidak salah. Suaminya Dibakar Pak. Dibakar. Jadi suaminya itu suka main judi online. Diborgol Pak, langsung dibakar Pak. Luar biasa. Kalau bisa menahan amarah sedikit saja bisa dibicarakan. Jadi itulah salah satu. Yang kedua tadi, orang nanti dijamin masuk surga, dan salah satunya tadi bahwa orang yang senantiasa menahan amarah. Yang ketiga, wal afina 'anin nas. Jadi orang yang senantiasa memaafkan saudara-saudaranya, dan selalu memberi maaf, tidak hanya maaf tapi juga memaafkan gitu ya. Jadi orang belum minta maaf kita sudah memaafkan gitu ya. Nah, ini contoh juga terjadi pada Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf yang dulu oleh saudara karena iri, karena disayang sekali oleh bapaknya, dipisahkan sampai dimasukkan ke dalam sumur hingga menjadi budak, hingga akhirnya menjadi bendahara di negeri Al-Aziz ya. Hingga suatu ketika saudara-saudaranya itu dalam keadaan kesusahan, atau akhirnya ketemu bahwa ini saudaraku Yusuf dulu sekarang jadi orang pejabat di negeri, sampai minta ampun. Pada waktu itu kalau dipikir, tentunya kalau kita sebagai manusia biasa akan marah gitu kan, kita dipisahkan oleh orang tuanya sehingga bapaknya waktu itu ya. Nanti kita masukkan sumur sekarang. Ya, bapak hingga buta waktu itu. Namun apa yang dikatakan Nabi Yusuf waktu itu? Pada hari ini, Arabnya saya lupa, wakola Yusuf apa itu ya. Dan hari ini saya tidak akan mencerca kalian, saya tidak akan membalas apa yang kalian lakukan. Saya mendoakan semoga Allah merahmati kalian. Sebuah contoh yang bagus ya. Jadi malah saudara-saudara didoakan supaya dirahmati oleh Allah. Itulah tadi sedikit mengenai takwa ya, takwa dan ciri-cirinya. Yang pertama tadi bahwa takwa itu secara bahasa bahwa artinya melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan takwa itu nanti di zaman Allah ada pintu terkhusus untuk orang yang bertakwa. Tadi wajannatu 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi nanti ada dijamin surga yang seluas bumi dan langit seisinya, dijamin khusus untuk orang yang bertakwa. Nah, ciri-cirinya apa takwa? Yang pertama, yunfikuna fis syar'i wal dhari. Jadi orang yang senantiasa menginfakkan harta di jalan Allah dalam keadaan lapang dan sempit. Yang kedua, bahwa orang yang senantiasa menahan amarahnya meskipun dia benar, meskipun dia mampu untuk marah. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa memaafkan kesalahan saudaranya dan juga memberi maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian, itu karena pribadi saya yang kurang lebihnya ya. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.